Halo guys, kembali lagi di channel Teateris. Di video ini, kita akan merangkum sebuah film yang berjudul Rise of the Planet of the Apes yang rilis pada tahun 2011. Film ini bercerita tentang kisah seekor kera yang menjadi sebuah percobaan eksperimen yang dapat memberikan kecerdasan canggih yang melebihi manusia. Menarik bukan? Gak usah terlalu lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan rindangnya hutan tempat tinggal para simpanse. Mereka hidup damai hingga akhirnya manusia datang mengacaukan rumah mereka. Manusia itu juga mengambil beberapa simpanse untuk dijadikan bahan eksperimen. Salah satu simpanse, si nomor 9, si mata cerah, yang menunjukkan kemajuan yang positif di ruang percobaan. Simpanse itu berhasil menyusun lingkaran sebanyak 20 kali. Padahal simpanse itu hanya diberikan satu dosis formula ALZ112. Will, ilmuwan yang melakukan percobaan melihat hal itu. Ia langsung bergegas menemui atasannya, Steve, untuk memberitahu bahwa formula itu bekerja pada satu simpanse. Maka formula itu juga sudah bisa diterapkan kepada manusia untuk mengatasi Alzheimer. Steve mengingatkan bahwa itu adalah tindakan yang terburu-buru. All I need is your approval for human trials. Namun, Will percaya bahwa formula itu sudah pas. Steve akhirnya mengizinkan asalkan Will tidak mencampurkan emosi pribadinya dalam proyek itu. Will menyetujuinya. Will akhirnya mempresentasikan di depan para kliennya tentang si mata cerah yang bisa menyusun permainan Lucas Tower akibat diberi ALZ112. ALZ112 ini adalah sebuah terapi gen yang dapat memproduksi selnya sendiri untuk menggantikan sel yang lama. Dalam biologi, istilah ini dikenal dengan neurogenesis. Tempat gen SYS ini kita sebut sebagai Alzheimer atau penyempitan otak. Selagi Will presentasi, ilmuwan lain menyiapkan si mata merah ini untuk diperlihatkan kecerdasannya. Namun tiba-tiba saja si mata merah mengamuk hingga menarik salah satu ilmuwan di sana. Ilmuwan lain datang membantu, namun si mata merah tak kunjung tenang. Dan puncaknya ketika ingin dibawa, si mata merah melarikan diri hingga berhasil menghancurkan kaca ruangan presentasi Will. Akhirnya si mata merah ditembak dan tewas seketika. Akibat dari kekacauan itu, Will kehilangan kesempatan besar untuk mengembangkan formulanya. Ternyata si mata merah seperti itu karena mencoba melindungi anaknya. Ia mengira orang-orang itu akan menyakiti anaknya, makanya ia mengamuk. Mengetahui hal itu membuat Will tambah merasa bersalah karena tak ada yang mau bertanggung jawab akan bayi simpanse itu. Will membawanya ke rumah. Will memperlihatkan bayi simpanse itu ke ayahnya dan ayahnya sangat menyukainya. Ia menggendong bayi simpanse itu sambil tersenyum senang. Malam harinya, Will mendengar suara bayi simpanse itu yang sedang kedinginan. Will membawanya ke kamar mandi dan menyalakan air panas untuk menghangatkannya. Bayi simpanse tersenyum sambil memegangi tangan Will. Pagi harinya, ayahnya Will meminta kunci mobilnya. Will mengingatkannya bahwa ia sudah tidak boleh mengendarai mobil lagi. Sepertinya ayah Will mengalami Alzheimer, makanya ia mudah lupa. Will meminta ayahnya untuk memberi makan bayi simpanse itu. Namun ternyata bayi simpanse itu telah bisa meminum susu sendiri padahal umurnya baru 2 hari. Will dan ayahnya terkejut melihat itu. Dan saat itu Will menyadari bahwa kepintaran ibunya menurun kepada anaknya. 3 tahun kemudian, Caesar, bayi simpanse yang dirawat Will, makin berkembang pesat. Saat umur 18 bulan, Caesar mampu menghafal 24 kata. Umur 2 tahun, Caesar dapat menyusun puzzle dan model untuk anak usia 8 tahun ke atas. Saat umur 3 tahun, Caesar mulai menunjukkan kemampuan kognitif yang jauh melebihi kemampuan manusia seusianya. Dan demi melihat perkembangan Caesar, Will membawa pekerjaannya ke rumah. Will bahkan menyediakan kamar untuk Caesar di loteng. Caesar senang sekali memandang keluar lewat jendela kamarnya. Suatu hari, Will melihat ayahnya yang penyakit Alzheimer-nya semakin parah. Perawatnya bahkan bilang ia tidak akan bisa sembuh. Hal itu membuat Will nekat membawa formula ALZ112 ke rumahnya secara diam-diam dan menyuntikannya ke ayahnya. Dan Caesar melihat kejadian itu. Pagi harinya, Will senang sekali bisa melihat ayahnya main piano dengan lancar.
Formulanya berhasil. Dari balik jendela kamarnya, Caesar melihat rantai sepeda salah satu anak yang terputus dan ia berniat untuk menolongnya. Namun ayah dari anak itu salah paham dan memukuli Caesar. Will dan ayahnya yang mendengar teriakan Caesar langsung berlari mendekat dan membawa Caesar pulang. Namun kaki Caesar terluka. Will membawa Caesar ke dokter hewan dan mengobati luka di kakinya. Caesar sangat menyukai dokter hewan itu. Ia bahkan mengatakan dengan menggunakan bahasa isyarat agar Will dan dokter hewan itu pergi makan malam bersama. Dan dokter itu menyetujuinya. Dokter itu bernama Caroline. Atas saran dari Caroline, Will membawa Caesar ke alam bebas yaitu Redwoods. Caesar sangat antusias. Sesampainya di sana, sebelum Caesar pergi bermain dengan pohon-pohon yang berada di sana, Caesar mengelurkan tangannya kepada Will. Will bingung maksud dari Caesar. Caroline menjelaskan bahwa Caesar meminta izin kepada Will. Will pun mengeluskan tangannya ke Caesar, tanda ia mengizinkannya. Caesar langsung bergegas pergi ketika Will telah mengizinkannya. Ia memanjat pohon yang tinggi, bergelantungan dari satu pohon ke pohon lain. Will, ayahnya Will, dan Caroline hanya mengawasinya dari jauh. Will selalu mengajak Caesar ke Redwoods hingga ia besar. 5 tahun kemudian, ketika Will dan Caroline sedang mengajak Caesar ke Redwoods, mereka tidak sengaja bertemu dengan orang yang memelihara anjing. Anjing itu menggonggong ke arah Caesar, dan Caesar membalasnya hingga anjing itu ketakutan. Setelahnya Caesar menanyakan tentang identitas dirinya, dia itu sebenarnya apa, dan di mana orang tuanya. Will akhirnya membawanya ke laboratoriumnya. Ia menjelaskan tentang ibu Caesar yang meninggal di laboratorium itu. Caesar tampak sedih setelahnya. Setelahnya mereka pun pulang. Caroline meminta penjelasan kepada Will tentang apa yang sebenarnya terjadi. Will menjelaskan semuanya tentang ia yang menjadikan ibu Caesar dan ia telah menyuntikkan formula itu ke ayahnya. Caroline merasa itu salah karena mereka tidak tahu efek jangka panjangnya. Tapi Will percaya diri Caesar akan baik-baik saja selama bersama mereka. Dan Caesar mendengar hal itu. Pagi harinya ketika waktu sarapan, ayahnya Will memakai garpu dengan terbalik. Caesar membantu membenarkannya. Alzheimer-nya telah kembali dan hal itu membuat Caesar menatap Will sinis. Will kembali ke laboratoriumnya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata formula ALZ112 itu ditolak oleh tubuh ayahnya sendiri, sehingga Alzheimer-nya kembali bahkan semakin parah. Ketika Caesar sedang di kamarnya, ia melihat ayahnya Will yang sedang dimarahi oleh seorang pria. Pria itu marah karena ayahnya Will yang memakai mobilnya dan menabrakannya. Caesar yang tidak terima menghajar pria itu secara membabi buta, hingga jari pria itu terputus. Caesar sangat terkejut dan sedih karena perbuatannya. Ayahnya Will mencoba menenangkannya. Akibat perbuatannya, Caesar dibawa ke tempat penampungan kera. Awalnya Caesar hendak melarikan diri. Namun ketika melihat ke dalam, Caesar senang karena ada tempat bermain. Namun ketika Will pergi, Caesar sedih dan meminta pulang. Will pun sedih namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Caesar pun akhirnya dibawa ke penjara kera. Ia melihat kera yang lain bernasib sama sepertinya. Ia mencoba mendorong pintu penjara itu, tapi tetap tidak terbuka. Penyakit ayahnya Will semakin parah. Will harus melakukan sesuatu. Ia tidak mau kehilangan ayahnya dan Caesar. Akhirnya Will menemukan Steve untuk mengembangkan formula baru yang akan lebih khasiatnya dari ALZ112. Steve pun akhirnya membiarkan Will dengan percobaan barunya. Di penjara, Caesar dan kera lain diberi makan secara tidak layak. Caesar yang tidak menyukainya pun melemparnya dan terkena wajah Dodge Landon, salah satu penjaga di sana. Caesar pun tertawa melihat hal itu. Dodge yang marah lalu menyiram Caesar dengan semprotan air. Caesar kedinginan namun kini tak ada Will yang siap menghangatkannya. Ia menjadi semakin rindu dengan rumahnya. Saking rindunya, ia menggambar jendela rumahnya di tembok penjaranya. Will sibuk dengan percobaannya. Sekarang ia akan mencoba formula baru ke salah satu simpanse bernama Koba. Namun Koba tiba-tiba mengamuk dan salah satu ilmuwan di sana, Franklin, terlepas maskernya. Percobaan pun tetap dilanjutkan. Di lain sisi, Caesar dan yang lainnya dibebaskan untuk bermain. Caesar melihat ada gorila juga di sana. Salah satu kera mendekatinya dan merobek baju Caesar.
Caesar bahkan dikejar-kejar oleh kera itu. Keributan di sana membuat Dodge marah dan membius Caesar dan kera yang merobek bajunya. Hasil formula baru yang dicoba ke Koba sepertinya berhasil. Ia bahkan berhasil menulis nama Steve Jacobs. Will dan Caroline pergi menemui Caesar. Mereka melihat Caesar terluka dan marah sekali karena tahu itu adalah perbuatan Dodge. Will sudah mau melepaskannya, namun ia dilarang karena itu adalah perintah. Caesar meminta pulang kepada Will. Will pun sangat ingin begitu, namun ia tidak bisa. Caesar sangat kecewa kepada Will hingga menghapus gambar jendela itu di temboknya. Suatu hari ada 3 orang pengunjung di penjara kera itu. Mereka melihat-lihat di sana dan ada salah satu pria mendekati ke arah Caesar. Caesar menarik bajunya. Dodge yang melihatnya langsung membantu orang itu. Caesar pun melepaskannya. Ternyata ia hanya ingin mengambil pisau lipat milik orang itu. Caesar memanfaatkan pisau itu untuk keluar dari penjara. Ia juga mengeluarkan gorila. Gorila itu sangat berterima kasih kepadanya karena ia tidak pernah merasakan kebebasan. Caesar juga memanfaatkan itu untuk membuat kera yang merobek bajunya meminta maaf kepadanya. Kera itu akhirnya meminta maaf karena gorila juga ada di belakangnya. Di lain sisi, Will yang ingin menyuntikkan ayahnya dengan formula baru, namun ayahnya menolak. Hingga akhirnya Will sadar, ayahnya telah tiada ketika pagi harinya. Will sangat sedih kehilangan ayahnya. Ia juga sangat merindukan Caesar. Caroline mengingatkannya bahwa ada beberapa hal yang memang tidak bisa diubah. Dan itu membuat Will tersadar akan kesalahannya. Will pergi ke laboratoriumnya untuk mengecek keadaan. Ia melihat ilmuwan lain melakukan percobaan kedua. Padahal mereka telah sepakat hanya ada satu percobaan dan mereka juga harus melakukan penelitian lebih lanjut kepada Koba. Namun Steve telah kehilangan akalnya. Ia tetap mau melanjutkannya, akhirnya Will pun memilih berhenti. Will yang sangat merindukan Caesar memberi petugas uang suap agar ia bisa membawa Caesar. Dan petugas itu menyetujuinya. Namun Caesar menolak untuk pulang. Caesar membagikan biskuit kepada kera lain. Ada salah satu kera bertanya kepada Caesar, mengapa Caesar melakukan hal itu? Caesar bilang bahwa ia ingin para kera bersatu agar tidak dianggap lemah lagi. Kera itu meninggalkan Caesar dan bilang bahwa itu hal yang sia-sia karena kera hanyalah hewan bodoh. Caesar jadi merencanakan sesuatu. Ia bahkan menghafal sandi gerbang ketika petugas masuk. Ketika malam hari Caesar berhasil kabur, ia pulang ke rumah bukan untuk kembali, melainkan untuk mengambil formula milik Will. Caesar pun menyebarkannya ke kera-kera lain. Saat hendak pulang, salah satu petugas melihat kera-kera itu seperti sedang rapat. Caesar yang sedang diperhatikan pun menyuruh yang lain untuk bubar. Kera-kera lain masuk ke dalam kandangnya, namun Caesar tidak. Hal itu membuat Dodge marah dan menyetrum Caesar. Caesar marah dan mencengkeram kuat tangan Dodge. Dodge memerintahkan Caesar agar melepaskan tangannya. Dan dengan lantang Caesar bilang no, yang artinya tidak. Hal itu membuat Dodge dan petugas lain bersiap membius Caesar terkejut. Setelahnya Caesar menghajar Dodge hingga ia tak sadarkan diri. Caesar melepaskan kera-kera lain. Salah satu petugas di sana ketakutan melihat para kera itu, namun ia tidak bisa melarikan diri. Bajunya dirobek-robek oleh para kera itu. Caesar menghentikannya dan mengurung petugas itu. Dodge yang telah sadar berusaha menghajar Caesar dan menyetrumnya. Caesar tak kalah sigap dengan menyemprotkan air kepadanya hingga membuat Dodge yang tersetrum. Para kera itu keluar dari penampungan kera dan pergi menuju suatu tempat. Di lain sisi, Will mulai menyadari ada yang aneh. Ia dan Caroline pergi ke tempat penampungan Caesar. Namun tidak ada satu kera pun di sana. Hanya ada Dodge dan satu petugas lain yang selamat. Tugas itu menjelaskan tentang Caesar yang berbicara. Caroline dan Will terkejut mendengarnya. Ia dan Caroline bergegas pergi. Will tahu kemana Caesar akan pergi. Para kera juga pergi ke laboratorium dan kebun binatang dan membebaskan kera yang berada di sana. Keadaan kota itu sangatlah kacau. Mereka benar-benar mengacaukan satu kota. Para polisi mencoba menghentikan mereka. Namun kera-kera itu sangatlah cerdik. Mereka bahkan menjadikan bis sebagai tameng agar para polisi itu hanya berfokus pada bis tanpa menyadari para kera yang bersembunyi di balik bis itu. Pertarungan antara kera dan polisi semakin sengit.
Perbedaannya, para kera itu hanya ingin pergi menuju tempat tujuannya dan hidup bebas tanpa mengganggu manusia. Sedangkan manusia tidak segan untuk membunuh para kera bahkan dengan cara yang sangat keji. Will berhasil menemukan Caesar, namun saat itu Caesar sedang diburu oleh Steve dan polisi lain yang menembakinya lewat helikopter. Gorila yang melihat hal itu langsung menghajar helikopter itu hingga terjatuh. Namun akibatnya gorila juga harus kehilangan nyawanya. Para kera itu sampai di rumah baru mereka, Redwoods, dan Will pun sampai di sana untuk menyusul Caesar. Setelah bertemu Caesar, Will mengajak Caesar untuk pulang. Namun Caesar hanya memeluk Will dan berbisik bahwa ia sudah di rumahnya. Caesar is home. Will terkejut sekaligus senang mendengarnya. Akhirnya Will pun melepasnya dan film pun selesai. Film ini akan lanjut di sequel kedua ya guys. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan nyalakan loncengnya ya.